Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asti Sekarsa Putri. Nah, pada kali ini kita sudah memasuki Disco CCNA yang part 2, di mana di sini kita akan membahas mengenai spanning tree protocol. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini, di sini terdapat gambar topologi ya teman-teman. Nah, pada gambar tersebut di sini itu ada sebuah switch di mana ada switch 1 dan switch 2. Dan juga di sini ada switch A dan switch B. Nah, switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui interface FA0/1 dan FA0/1. Nah, sekarang misalkan kalau kabel utama ini putus, maka PC A dan PC B itu tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backup. Tapi ini juga bisa muncul masalah baru. Kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangan juga aktif, maka akan terjadi looping atau pengulangan. Nah, misal paket dikirim dari PC A ke PC B, maka nantinya akan muter-muter antar switch dan tidak pernah berhenti yang menyebabkan broadcast. Nah, lalu berhentinya itu sampai di switch ngehang. Nah, jadi disinilah fungsi dari spanning tree protocol atau STP. STP akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping. Kita bisa masuk ke simulasinya. Dan di sini saya sudah membuat topologinya langsung ya teman-teman. Dimana untuk switchnya itu kita bisa gunakan yang switch 2960 pertama. Kemudian untuk menghubungkannya itu kita bisa menggunakan kabel automatic. Nah, di sini kita bisa langsung praktekkan. Nah, di sini itu kita bisa pilih yang option dan klik pada preferences. Untuk yang sounding light itu kita bisa hapus settingsnya. Nah, kemudian kita bisa close saja. Nah, jadi kalau semua link aktif tanpa STP, topologi ini sebenarnya sudah looping. Maka STP itu akan otomatis bekerja saat portnya akan diblokir. Kita akan membahas konsep dasar dari STP. Nah, sekarang kita bahas teori penentuan portnya terlebih dahulu. Nah, misal di sini itu ada switch AA, switch BB, dan switch CC. Nah, nilai hexadesimal itu dari 0 sampai 9. Kalau A itu 10, C 12, dan BB itu 11. Nah, dalam spanning tree itu ada port yang harus diblokir. Nah, caranya itu kita bisa cari root bridge atau switch rajanya. Nah, cara mencarinya itu kita bisa lihat di bridge ID-nya. Nah, bridge ID itu ada yang namanya priority. Nah, secara default semua switch itu priority-nya itu sama, yaitu 32768. Nah, karena prioritinya itu sama, maka kita bisa cari MAC address terkecil. Nah, misal di sini switch AA MAC address-nya itu adalah 1010. Nah, switch BB itu 1111 dan switch CC itu 1212. Nah, maka MAC address terkecil adalah switch AA. Nah, karena MAC address-nya terkecil di switch A, dia adalah root bridge. Nah, jadi port pada root bridge itu semuanya harus menyala. Pada FA0/2 dan pada FA0/1 itu pasti menyala atau up, yang disebut dengan designated port. Nah, selanjutnya ada non-root bridge dan root port switch. Pada non-root bridge ada root port atau port tercepat menuju ke root bridge. Nah, misal pada switch BB, root portnya adalah FA0/1, sedangkan yang di switch CC itu juga FA0/1. Nah, root port yaitu port tercepat menuju ke root bridge. Nah, masih ada sisa nih FA0/2, FA0/2. Untuk menentukan siapa yang menang, kita bisa membandingkan MAC address yang terkecilnya tadi. Di sini pada switch BB dia adalah 1111, sedangkan di switch CC itu dia adalah 1212. Maka MAC address terkecil yaitu yang switch BB, sehingga switch BB itu yang menang. Maka port ini dinamakan designated port. Tetapi kalau switch CC akan menjadi port yang akan diblokir. Nah, kita bisa langsung praktekkan. Nah, di sini saya sudah menemukan MAC address-nya ya teman-teman. Nah, caranya itu kita bisa ke switch, kemudian ke CLI, kemudian kita bisa enable dan bisa ketikkan show interface VLAN 1. Nah, maka di bagian address is itu dia terdapat MAC address-nya. Nah, kalau teman-teman sudah mencari MAC address-nya, kita bisa bandingkan mana MAC address yang paling kecil. Nah, untuk yang angka ketiga pertama itu yang paling kecil itu merupakan milik switch 3 karena dia adalah angkanya 0. Nah, pada hexadesimal angka yang paling kecil adalah angka 0. Jadi untuk switch ketiga itu akan saya beri nama root bridge.
Lalu port dari root bridge ini pasti keduanya itu menyala. Jadi ini yang dinamakan designated port. Nah, untuk non-root bridge ada yang namanya root port atau port tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini untuk switch 1, interface yang tercepat menuju ke root bridge itu adalah FA0/2. Sedangkan pada switch 2 itu yang mengarah ke switch 3 itu jalurnya FA0/2. Maka kita bisa beri not yaitu root port. Di switch 1 dan switch 2 itu kita bisa bandingkan mana MAC address yang paling kecil. Kita bisa lihat angka ketiga pertama dari switch 1 dan switch 2. Nah, untuk yang switch 1 itu angka ketiganya itu D. Kita bisa lihat pada hexadesimal angka D itu merupakan angka besar ya teman-teman, atau bisa dibilang 13. Nah, pada switch kedua itu angka 3 pertama adalah 0, maka dia itu merupakan MAC address yang terkecil dari. Nah, kita bisa beri not yaitu designated port. Nah, untuk yang switch 1 itu kita bisa beri nama yaitu alternative port. Nah, kemudian kita bisa nyalakan lagi link light-nya. Kita bisa ke option, kemudian preference, dan kita bisa checklist pada show link light. Kita bisa close. Nah, di sini itu sudah benar ya teman-teman. Jadi yang berwarna oranye itu kalau muncul satu port yang diblokir itu berarti STB sudah bekerja dengan benar. Nah, selanjutnya kita ke materi yang berikutnya yaitu penjelasan tentang COS. Jadi COS itu sama seperti root port atau port yang tersebar terhubung ke bridge. Saya akan beri not di sini yaitu COS 100 MB sama dengan 10 MB sama dengan 100 MB sama dengan 19, kemudian 1 GB itu sama dengan 4. Nah, untuk masing-masing jalur COS-nya itu adalah 100 MB ya teman-teman. Kita bisa beri not terlebih dahulu untuk jalur-jalurnya yaitu 100 MB. Nah, untuk prakteknya itu kita bisa masuk ke switch 1 terlebih dahulu, kemudian kita bisa ke CLI, dan ini kita bisa ke mode enable, kemudian kita bisa ketikkan show spanning main tree. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa COS-nya itu dia 19 ya teman-teman, yang artinya bandwidth yang digunakan adalah 100 MB. Nah, saya juga akan cek pada switch 2-nya. Nah, di sini juga COS-nya itu dia 19 ya teman-teman. Jadi itu artinya jalurnya adalah 100 MB. Nah, kita bisa ke switch 2 lagi. Kemudian kita bisa masuk ke conf. Kita bisa ketikkan interface FA0/1. Kemudian kita bisa ketik lagi split dan tanda tanya. Nah, di sini itu ada 3 opsi ya teman-teman. Di sini itu ada 10, 100 dan auto. Nah, saya akan menggunakan yang 10 saja. Kemudian kita bisa cek menggunakan show spanning tree. COS-nya itu berubah menjadi 100 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba memanipulasi yang root bridge. Kita bisa masuk ke switch 1. Kemudian ini kita bisa ke config terlebih dahulu dan bisa ketikkan spanning main tree VLAN 1 priority tanda tanya. Nah, di sini tuh dia disuruh
0 sampai 61.440 ya teman-teman. Nih di sini saya akan pilih yang 180.820 saja. Nah, di sini muncul bahwa priority mana yang diizinkan. Jadi kita akan memiliki priority yang lebih kecil, di mana nantinya dia bisa menjadi root bridge. Nah, saya akan menggunakan yang 28.672 saja. Ini kita bisa ketikkan ulang yang spanning tree VLAN 1 priority. Kemudian 28.672. Kita bisa enter. Nah, jadi ini kabelnya itu sudah berwarna hijau ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi PVC-TP. Jadi ini merupakan konfigurasi spanning tree dari setiap VLAN. Di sini saya masuk ke switch 1, kemudian kita bisa buat VLAN 3, VLAN 2 dan VLAN 3. Dan kita bisa cek dengan perintah do show spanning tree. Di sini terdapat VLAN 1 ya teman-teman. Nah, karena ini merupakan VLAN defaultnya, kita akan konfigurasi terang terlebih dahulu di semua switchnya. Kita bisa keluar terlebih dahulu, kemudian ini kita bisa ketikkan interface rank FA 0/2. FA 0/1 sampai 2. Kemudian kita bisa ketikkan switch path mode terang. Kemudian kita bisa konfigurasi terang di switch 2-nya. Ini kita bisa keluar. Kemudian interface rank FA 0/1 sampai 2. Kemudian switch path mode terang. Dan kemudian ini kita bisa keluar terlebih dahulu dan buat yang VLAN 2 dan 3-nya. Nah, kemudian kita bisa ke switch 3-nya. Kita bisa ke conf. Maaf, kita bisa ke enable terlebih dahulu dan conf. Ini kita bisa ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 2. Dan kita bisa ketikkan lagi untuk yang switch path mode terang. Dan kita akan membuat yang VLAN 2 dan 3-nya. Kemudian kita bisa exit dan kita akan coba cek menggunakan perintah do show spanning tree. Nah, di sini tuh ada informasi VLAN 2. Ini kita bisa spasi. Nah, di sini juga muncul informasi pada VLAN 3-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba memanipulasi bits per VLAN-nya. Nah, ini untuk NAT-nya akan saya singkirkan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menambahkan 4 buah PC ya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan 4 PC ya teman-teman. Nah, kemudian di sini pada switch 1 nantinya akan saya manipulasi menjadi root bridge. Nah, langsung saja kita bisa masuk ke switch 1-nya. Kita bisa masuk ke enable terlebih dahulu dan ke config. Nah, kemudian kita bisa ketikkan spanning tree. Kemudian VLAN. Nah, di sini saya akan membuat VLAN 2-nya terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan lagi priority.
Nah, karena nantinya switch satunya itu jadi root bridge, maka prioritinya itu yang paling kecil ya teman-teman. Misalnya 1321 enter. Nah, maka di sini tuh dia akan mengirimkan mana yang di priority mana yang diizinkan ya teman-teman. Nah, saya akan memilih yang 24576 ya teman-teman. 24576 enter. Kemudian kita bisa lihat dengan pindah do show standing tree. Nah, di sini itu sudah terdapat informasi dari VLAN 2-nya, dimana di sini itu prioritinya itu sudah benar ya teman-teman, yaitu 24578. Nah, pada informasi VLAN 2 juga di sini terdapat tulisan "The split is the root". Nah, di sini kita bisa lihat pada kabelnya itu dia menjadi sudah berwarna hijau ya teman-teman. Jadi yang untuk FA0/2 itu dia merupakan designated port. Kemudian untuk yang FA0/1-nya juga dia merupakan designated port. Nah, selanjutnya kita bisa buka yang switch 2-nya. Jadi kita masuk ke enable. Kemudian config. Kemudian kita bisa langsung saja cek pada spanning tree-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa jalur tercepat yang mengarah ke switch 1 atau root bridge itu dia adalah FA0/1 di switch 2 dan juga FA01 pada switch 3-nya teman-teman. Kita bisa lihat di switch 3-nya, kemudian kita bisa ketikkan do show spanning tree. Nah, di sini itu informasinya itu FA0/1 dia itu designated port atau bisa disebut dengan root port ya teman-teman, yang merupakan jalur tercepat ke root bridge. Nah, kemudian kita bisa bandingkan lagi nih pada MAC address switch 2 dan switch 3-nya. Nah, di sini pada angka keempat itu yang paling kecil itu milik switch 3. Jadi switch 3 itu dia merupakan designated port. Nah, sedangkan switch 3 itu dia merupakan alternative port. Kemudian kita bisa ke pengujiannya. Ini kita bisa sambungkan terlebih dahulu untuk semua PC-nya. Ini saya menggunakan kabel automatic. Ini pada switch 1 kita bisa hubungan pada PC 1. Kemudian kita bisa hubungkan lagi switch 1 dengan PC 2. Dan kita bisa hubungan lagi switch 3 ke PC 1 dan ke PC 2 ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke PC 1 yang paling atas. Ini kita bisa masukkan IP terlebih dahulu. Kita bisa ke desktop dan IP configuration. Untuk IP-nya itu akan saya buat 10.10.10.1. Kemudian subnet masknya itu akan saya buat 255.255.255.0. Kita bisa close dan kita bisa buat yang PC 2 paling atas ya teman-teman. PC 2 atas itu IP-nya 10.10.10.2. Kemudian subnet masknya itu sama ya teman-teman seperti tadi. Kita juga bisa ke PC 1 bawah. Untuk PC 1 yang bawah itu 20.20.20.1. Kemudian netmasknya itu akan saya samakan saja, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita bisa ke PC 2 bawah, desktop, IP configuration. Nah, IP-nya itu 20.20.20.2. Nah, kita bisa klik yang simulasi ini, dan di sini saya akan coba kirim paket ya teman-teman, dari PC 2 bawah dan PC 2 atas ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik yang ini, next. Nah, dia itu lewat jalur utama ya teman-teman, jadi dia itu cepat. Nah, ini kita bisa dilihat saja, dan saya akan coba kirim paket dari VLAN 1 ke VLAN 1. Nah, kita bisa klik next saja. Nah, jadi dia itu muter ya teman-teman ke switch 2-nya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk pengiriman paketnya. Nah, ya ini kita bisa dilihat saja. Kita bisa klik real time lagi. Nah, selanjutnya itu kita ganti topologi ya teman-teman, di mana di sini itu ada dua switch
Kemudian ini kabelnya itu ada 2 ya teman-teman. Nah, kemudian juga di sini saya sudah menyediakan PC 1 dan PC 2. Nah, ini kita bisa ke switch 1 terlebih dahulu, kemudian pergi ke CLI. Kemudian ini kita bisa enable dan user config. Nah, kemudian ini kita bisa masukkan interface ya teman-teman. Jadi untuk interface-nya itu ada FA0/1 dan FA0/2. Kemudian ini kita bisa enter dan ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita bisa konfigurasi terang juga di switch 2-nya. Interface rank FA. Oke, untuk yang switch 2-nya sudah saya konfigurasi terangnya. Nah, jadi untuk yang FA0/2 itu merupakan cadangan ya teman-teman. Nah, di sini terdapat ini ada warna oranye, itu berarti dia itu adalah yang nantinya diblokir ya teman-teman. Nah, kita bisa pergi ke switch 1 lagi, bisa ketik. Ini kita bisa keluar terlebih dahulu, kemudian do show VLAN, do show interface VLAN 1. Nah, untuk yang address list ini merupakan MAC address ya teman-teman. Ini kita bisa copy saja untuk MAC address-nya. Kemudian kita bisa paste di node-nya. Kemudian kita juga bisa di switch 2-nya, kita bisa cek MAC address-nya ya teman-teman. Show interface VLAN 1. Nah, ini MAC address-nya kita copy lagi. Kemudian kita bisa paste. Nah, selanjutnya kita akan menemukan mana yang root bridge teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa switch 1 itu angka ketiganya itu 0, sedangkan di switch 3 itu angka ketiganya adalah 9. Maka yang paling kecil itu merupakan MAC address milik switch 1. Jadi kita bisa untuk switch 1-nya itu kita bisa beri nama root bridge. Nah, di sini kan ada FA0/1 dan FA0/2. Maka yang terkecil itu adalah FA0/1 dan dia itu kabelnya berwarna hijau. Nah, di mana dia nantinya itu menjadi root port. Nah, sedangkan yang FA0/2 ini yang oranye itu dia akan menjadi alternative port atau jalur yang terblokir. Selanjutnya saya akan mencoba manipulasi STP pada topologi 2 switch ini. Saya akan coba memanipulasi bahwa nanti switch 2-nya itu menjadi root bridge-nya. Kita bisa langsung saja kita bisa saja langsung konfigurasikan di switch 2-nya. Nah, untuk konfigurasinya itu sama seperti pada topologi yang pertama ya teman-teman. Kita bisa langsung saja ketikkan spanning main tree VLAN 1 priority, tanda tanya saja. Selanjutnya kita coba ketikkan spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Ini terdapat 2 opsi ya teman-teman, di mana opsi pertama yaitu priority, kemudian di sini yang kedua itu root. Pada konfigurasi pertama itu kita akan menentukan angka dari priority-nya, tetapi kali ini itu kita tidak perlu ya teman-teman. Nah, karena kita akan memanipulasi menjadi root bridge, maka perintahnya itu akan saya coba spanning tree VLAN 1 root tanda tanya. Nah, jadi ini muncul 2 opsi ya teman-teman, yaitu ada primary dan secondary. Nah, jadi di sini saya akan memilih yang primary karena di sini nanti akan saya jadikan root bridge, sedangkan secondary itu dia akan menjadikan non root bridge. Nah, kemudian kita bisa langsung saja ketikkan primary-nya. Kemudian saya akan coba cek dengan perintah do show spanning tree. Nah, di sini itu terdapat informasi bahwa FA0/2 itu designated port. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini yang tadinya ininya berwarna oranye menjadi hijau karena dia itu menjadi root bridge ya teman-teman. Kemudian di sini saya pergi ke switch 1. Ini kita bisa ke config terlebih dahulu.
Nah, saya akan menambahkan interface yang FA0/1. Kemudian kita bisa ubah speednya menjadi 10. Kemudian ini kita bisa exit dan kita bisa cek dengan perintah to show spanning tree. Nah, di sini pada FA0/1 ia merupakan alternatif. Oke teman-teman, ini kita bisa cek lagi. Nah, itu artinya FA0/2 itu sudah menjadi forward. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang STP port status. Jadi ketika kita membuat topologi itu, ketika kita menggabungkan sebuah kabel itu dia berwarna orange. Nah, agar kabelnya itu berwarna hijau itu sebenarnya ada tahapnya. Kita bisa tulis terlebih dahulu untuk tahapnya. Untuk tahap yang pertama itu dinamakan listening. Listening itu menentukan bahwa spanning tree-nya itu looping atau lancar atau tidak. Nah, pada tahap listening ini perlukan waktu selama 15 detik. Nah, setelah melewati tahap listening itu kita bisa melewati yang namanya learning. Jadi learning itu sama memerlukan waktu yaitu 15 detik. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu forwarding. Jadi forwarding itu menentukan paket yang sekarang. Ini untuk kabel yang mengarah ke switch 2 itu akan saya copot, kemudian akan saya pasangkan kembali. Nah, di sini saya menggunakan fast Ethernet 0/3. Nah, kemudian kita bisa cek pada switch 2-nya. Ini kita bisa ke konfig terlebih dahulu. Dan kita bisa lihat spanning-nya. FA0/3 itu sudah menjadi forwarding. Jadi sudah selesai untuk materi yang spanning tree protocol. Terima kasih sudah tonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.